Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apapun itu, kapanpun Anda berada. Kami di sini kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk memenuhi tugas proyek kombinasi bisnis dengan judul PT Sarana Menara Nusantara mengakuisisi PT Solusi Tunas Pratama melalui anak entitasnya PT Protelindo. Untuk berikutnya yang kami sebut PT Sarana Menara Nusantara sudah termasuk anak entitas PT Protelindo secara keseluruhan dengan dosen pengampu Ibu Simpati Meli Ginta Sinuhaji SEMSI. Next slide. Sebelum itu marilah kita berkenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Muhammad Kaigum Fairus dengan NIM 2205038. Kedua ada Joshua Andrew Kristianto Sianturi dengan NIM 220503122. Yang ketiga ada Ahmad Rizky Andinata dengan NIM 220503139. Yang ketiga ada yang keempat ada Alexandro Munte 2205031140. Yang terakhir ada Johannes Mangapul Panjaitan, saya sendiri 2205031181. Next slide. Untuk slide pendahuluan saya persilakan kepada rekan saya. Baik, untuk sebelum kita masuk lebih dalam, terlebih dahulu kita memasuki pendahuluan atau seperti profil perusahaan. Nah, seperti kita lihat, pertama perusahaan yang mengakuisisi itu merupakan PT Sarana Menara Nusantara melalui entitas anaknya PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau kalau disingkat merupakan PT Pertelindo. Nah, yang mereka akuisisi ini merupakan PT Solusi Tunas Pratama. PT Sarana Nusantara ini dia berada di sektor infrastruktur dan berada di industri jasa telekomunikasi nirkabel. Nah, jenis dari transaksi kombinasi bisnis ini mereka merupakan jenis akuisisi dan tanggal efektif dari akuisisi ini berada pada tanggal 1 Oktober 2021. Next slide. Nah, ini kita lihat lagi profil perusahaannya lebih lanjut, yaitu PT Sarana Menara Nusantara merupakan perusahaan yang berdiri di Kudus, Jawa Tengah pada tahun 2008. Mereka ini berfokus di bidang usaha pengoperasian lokasi menara telekomunikasi untuk nantinya disewakan kepada perusahaan komunikasi kabel. Nah, dalam bursa efek, perusahaan ini memiliki kode saham TOWR dan perusahaan ini memiliki persentase kepemilikan saham sebesar 99,99% saham terhadap PT Profesional Telekomunikasi Indonesia. Nah, Protelindo ini merupakan entitas anak dan juga bagian dari PT Sarana Menara Nusantara nantinya berhasil mengakuisisi sekitar 94,03% saham dari PT Solusi Tunas Pratama yang berlaku pada tanggal 1 Oktober 2021. Adapun juga tujuan dari kombinasi pengakuisisian ini yaitu untuk memperkuat posisi PT Pertelindo dan juga PT Sarana Menara Nusantara secara keseluruhan sebagai salah satu operator menara independen terkemuka di Indonesia, sekaligus juga untuk meningkatkan kapasitas dan jangkauan layanan usaha mereka. Next slide. Nah, berikutnya kita akan analisis kinerja keuangan, akan saya serahkan kepada rekan saya. Silakan. Baiklah, di bagian kinerja keuangan kita akan melihat income statement dari PT Solusi Tunas Pratama, yaitu perusahaan yang diakuisisi PT Sarana Menara Nusantara. Kita bisa lihat bahwa pendapatan perusahaan PT Solusi Tunas Pratama memiliki fluktuasi pendapatan yang naik dan turun pada setiap periode dan memiliki tren menurun yang tajam dari tahun 2021 hingga pada tahun 2024. Hal ini dapat mengindikasikan adanya penurunan permintaan atau persaingan yang ketat dalam jenis bisnis yang dijalani perusahaan. Lalu, di bagian beban pokok pendapatan, kita dapat melihat tahun 2018, 2019, dan tahun 2020 yang tidak memiliki data, sehingga kami menggunakan data tahun 2021 hingga tahun 2024 kuartal 3. Dan kita bisa melihat dari beban pokok pendapatan pada perusahaan menunjukkan tren yang menurun selama periode berjalan, yang sering mengindikasikan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menjalankan aktivitas operasi mereka. Kemudian, di bagian beban penjualan dan pemasaran, kita dapat melihat bahwa ada tren yang menurun pada setiap periodenya dan yang juga menunjukkan hal yang baik karena dengan nilai yang rendah maka perusahaan dapat memaksimalkan laba mereka. Di bagian beban umum dan administrasi, kita dapat melihat penurunan juga yang menunjukkan upaya perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional sehingga memiliki efek baik pada perusahaan. Lalu, untuk di bagian laba bersih,
kita dapat melihat bahwa setiap tahun perusahaan ini memiliki fluktuasi yang inkonsisten, yang naik dan turun sangat tajam. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa aset lancar mengalami tren yang menurun dengan tahun 2022 yang paling rendah karena memiliki laba bersih sebesar 936.000. Laporan ini disajikan dalam jutaan. Hal ini dapat memiliki efek pada keuangan perusahaan dengan mengakibatkan penurunan likuiditas pada perusahaan dan berimbas pada laba neto. Kemudian pada balance sheet, kita dapat melihat pada aset lancar dan aset tidak lancarnya. Untuk aset lancar, tren fluktuasi pada aset lancar yang semakin menurun dapat mengindikasikan beberapa hal, seperti penurunan likuiditas ataupun pengelolaan persediaan yang tidak optimal dari perusahaan dan dapat mengakibatkan gangguan operasional. Aset tidak lancar, untuk aset tidak lancar, tren kinerja perusahaan pada saat aset tidak lancarnya terlihat stabil walaupun ada sedikit penurunan. Hal ini dapat mengindikasikan perusahaan masih memanage baik aset-aset tidak lancar mereka. Untuk liabilitas, pada balance sheet tahun PT Solusi Tunas pertama, kita dapat melihat bahwa liabilitas perusahaan semakin menurun setiap tahunnya. Hal ini merupakan efek yang baik untuk perusahaan karena dengan liabilitas yang rendah, perusahaan dapat memaksimalkan hasil operasional perusahaan dan laba yang lebih banyak. Untuk ekuitas perusahaan yang stabil dapat mengindikasikan perusahaan mendapatkan modal yang baik ataupun memiliki laba yang ditahan, yang dapat digunakan oleh perusahaan. Baik, untuk arus kas operasi dan arus kas investasi pada PT Solusi Tunas pertama, kita dapat melihat bahwa arus kas operasi memiliki nilai yang stabil dan umumnya positif. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasional dan untuk investasi memiliki tren yang fluktuatif dan tidak konsisten. Walaupun hal ini menunjukkan pengelolaan investasi yang tidak efisien. Baik, untuk statement of cash flow pada arus kas pendanaan, kita dapat melihat bahwa tingkat kinerja pendanaan yang fluktuatif dapat mengindikasikan perusahaan memiliki aktivitas yang dapat berefek pada pendanaan mereka, seperti penerbitan utang atau pembayaran. Hal itu yang menyebabkan nilai-nilai pada arus kas pendanaan PT Solusi Tunas pertama berubah-ubah setiap tahunnya. Kemudian, berikut adalah rasio likuiditas pada PT Solusi Tunas pertama, yaitu yang memiliki dari tahun ke tahun, dari tahun 2018 hingga 2024, yaitu dengan nilai 1,34, 1,26, 0,83, 0,71, 0,33, 0,28, dan 0,11. Untuk quick ratio-nya memiliki nilai 1,3, 1,10, 0,8, 0,69, 0,33, 0,26, dan 0,11. Hasil analisis dari rasio likuiditas adalah Kurang rasio dan quick ratio menunjukkan penurunan setelah akuisisi, yaitu dari 0,71 pada tahun 2021 dan menjadi 0,1176 pada tahun 2023, yang mengindikasikan penurunan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau mengandalkan persediaan dan mencerminkan adanya perubahan dalam struktur likuiditas perusahaan. Untuk rasio profitabilitas yaitu margin laba kotor, kita dapat melihat rasionya yaitu 0,74, 0,72, 0,69, 0,71, 0,76, 0,75, dan 0,74. Pada laba bersihnya, yaitu margin laba bersih, kita dapat melihat dengan nilainya yaitu 0,64, 0,12, 0,36, 0,03, 0,49, 0,59, dan 0,54. Rasio return of asset, itu kita bisa melihat nilainya 0,10, 0,02, 0,05, 0,005, 0,09, 0,114, 0,08. Untuk ROE, kita dapat melihat bahwa nilainya 0,41, 0,07, 0,19, 0,02, 0,20, 0,19, dan 0,115. Pada rasio profitabilitas, gross profit margin meningkat sebanyak 5,37%, yang mencerminkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam mengelola biaya produksi dan menentukan harga jual produknya. Non profit margin mengalami peningkatan menjadi 51,01% setelah akuisisi, yaitu tahun 2021, yang menunjukkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan biaya, peningkatan efisiensi dan profitabilitas suatu perusahaan. Sementara return on assets meningkat setelah akuisisi sebanyak 7,47%, yang mencerminkan efisiensi operasional yang baik, pengembangan produk dan layanan baru, dan peningkatan harga pasar, akses ke teknologi baru, dan diversifikasi risiko. Untuk rasio leverage, yaitu debt to asset ratio, kita bisa dapat melihat nilainya 0,74, 0,73, 0,69, 0,72, 0,83, 0,42, dan 0,29. Untuk debt to equity ratio, yaitu nilainya 2,92, 2,75, 2,30, 2,26, 2,03,
0,73, dan 0,42. Dari sini kita dapat melihat tren analisis, dapat trennya yaitu efisiensi operasional penurunan signifikan efisiensi operasional penurunan signifikan dan ketergantungan terhadap utang yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengoptimalkan aset dan arus kas yang ada. Yaitu yang kedua, manajemen risiko keuangan yang lebih baik. Dengan menurunkan proporsi utang, perusahaan telah meminimalkan risiko gagal bayar serta beban bunga, sehingga dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk inovasi atau pengembangan bisnis. Itu yang ketiga kepercayaan investor, yaitu peningkatan ekuitas yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu menarik lebih banyak investasi pasca akuisisi yang mencerminkan kepercayaan stakeholder terhadap potensi pertumbuhan perusahaan di masa depan. Kemudian diversifikasi rasio, yaitu penurunan ketergantungan pada utang yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendiversifikasi sumber pendanaannya, sehingga menjadi lebih tangguh menghadapi perubahan ekonomi. Kemudian rasio efisiensi pada PT Solusi Tunas Pratama, yaitu dengan nilai 0,16, 0,158, 0,16, 0,17, 0,169, 0,192, dan 0,148. Untuk inventory turnover ratio dengan memiliki nilai 0,5 53,82, 46,93, 42,49, 43,21, 225,6, 330,1, dan 681,3. Kita dapat melihat analisisnya yaitu sebagai berikut. Turnover pada Tato, yaitu penurunan, Tato mengindikasikan bahwa perusahaan perlu memperbaiki strategi pemanfaatan aset dengan lebih baik, misalnya melalui peninjauan ulang alokasi aset tetap, manajemen inventarisasi, dan peningkatan produktivitas aset. Untuk inventory turnover, lonjakan inventory turnover pasca akuisisi mencerminkan efisiensi tinggi dalam manajemen persediaan. Namun peningkatan yang terlalu tinggi juga dapat menjadi resiko, terutama jika perusahaan menghadapi gangguan rantai pasok atau permintaan pasar yang tidak terduga. Lanjut kita pada PT Sarana Menara Nusantara. Kita dapat melihat bahwa dari tabel, yaitu pendapatan pada PT Sarana Menara Nusantara mengalami kenaikan stabil dari 2018 hingga 2023. Hal ini mengindikasikan PT Sarana Menara Nusantara memiliki hasil positif dalam menghasilkan pendapatan selama tahun 2018 hingga 2023. Walaupun pada tahun 2024 memiliki nilai yang masih rendah, namun mengingat tahun 2024 merupakan laporan di kuartal 3, belum merefleksikan nilai tahunan yang sebenarnya. Pada beban pokok penjualan, PT TOWR memiliki beban pokok penjualan yang menunjukkan fluktuasi tajam dengan penurunan drastis pada tahun 2022, yaitu dengan nilai 607.770 yang dapat mengindikasikan langkah efisiensi seperti pengendalian harga bahan baku, pengurangan volume produksi, atau perbaikan proses manufaktur. Namun kenaikan kembali pada tahun 2023, yaitu dengan nilai 3.527.754 yang dapat menjadi langkah perbaikan. PT TOWR memiliki lonjakan signifikan pada tahun 2023 pada beban penjualan pemasaran, yaitu dengan nilai 238.120 yang mengindikasikan perubahan menjalankan operasi penjualan dan pemasaran secara tidak efisien. Namun pada tahun 2024, kuartal 3, beban tersebut lebih rendah yang menunjukkan langkah efisien perusahaan dalam bagian operasi tersebut. Untuk beban umum dan administrasi pada income statement PT Sarana Menara Nusantara, peningkatan bertahap dari 2018 hingga 2023 mencerminkan kenaikan biaya operasional, seperti peningkatan gaji karyawan, pengeluaran untuk teknologi atau infrastruktur, dan sebagainya. Untuk biaya administrasi dan beban umum, hal ini juga tercermin pada tahun 2024 kuartal 3. Walaupun laporan tersebut hanya menyangkut kuartal 3, namun nilai sudah mendekati nilai pada tahun 2023. Laba bersih PT TOWR mencapai puncak pada tahun 2022, yaitu dengan nilai 3.456.535, sebelum menurun tajam pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini bisa saja disebabkan karena liabilitas yang lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Kita dapat lihat dalam balance sheet aset lancar dan aset tidak lancar, yaitu PT TWR mengalami penurunan signifikan pada aset lancar dari tahun 2021 hingga tahun 2024 kuartal 3. Setelah peningkatan besar pada tahun 2021, yaitu dengan nilai 7.358.138, penurunan dapat disebabkan oleh penurunan kas, piutang usaha, atau persediaan. Hal ini mengindikasikan efisiensi manajemen modal kerja atau tekanan pada likuiditas mereka. Untuk aset tidak lancar mengalami kenaikan konsisten pada PT TOWR dari tahun 2018 hingga tahun 2024 yang dapat mengindikasikan perusahaan memiliki manajemen yang baik dalam mengatur aset-aset lancar mereka. Untuk liabilitas ekuitas, PT TWR semakin bergantung pada utang dan dapat dilihat dari tren yang menunjukkan semakin meningginya liabilitas setiap tahun dalam mendanai asetnya. Lonjakan terbesar terlihat pada tahun 2021, tetapi relatif stabil hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan upaya untuk menjaga pengendalian utang setelah periode merger. PT TWR memiliki kenaikan nilai ekuitas yang signifikan dan menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan nilai bersihnya. Hal ini bisa berasal dari laba bersih yang diinvestasikan kembali, yaitu sebagai laba ditahan ataupun tambahan modal dari pemegang saham.
Untuk arus kas operasi dan arus kas investasi, kita dapat melihat bahwa arus kas dari kegiatan operasional menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan signifikan dari 3,62 juta pada tahun 2018 menjadi 8,91 juta pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan efisiensi operasional yang lebih baik dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari aktivitas inti, yang kemungkinan dipengaruhi oleh akuisisi yang memperluas basis pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Dan untuk investing activities menunjukkan adanya fluktuasi dari tahun ke tahun dengan terendah di tahun 2020 dan terdapat peningkatan drastis di tahun 2021. Terus kas investasi kembali meningkat setelah akuisisi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin telah melakukan investasi strategis untuk memperkuat posisinya di pasca akuisisi. Meskipun penurunan sebelumnya dapat diartikan sebagai respon terhadap ketidakpastian pasar atau restrukturisasi internal. Next. Pada PT Sarana Menara Nusantara Tbk dan entitas anaknya, arus kas pendanaan memiliki peningkatan besar pada tahun 2021 yang menunjukkan dana eksternal yang signifikan, baik dari pinjaman bank maupun penerbitan obligasi, yaitu untuk mendanai akuisisi SCT, yaitu perusahaan PT Solusi Tunas Pratama. Penurunan drastis pada tahun 2022 dan seterusnya menunjukkan pembayaran kembali hutang atau pengurangan pendanaan eksternal. Next. Kita dapat melihat bahwa dalam rasio likuiditas, yaitu yang pada kurang rasio memiliki nilai 0,48, 0,54, 0,41, 0,34, 0,25, 0,18, dan 0,23. Kita dapat melihat bahwa efek sesudah mergernya, yaitu setelah tahun 2021, yaitu perusahaan memiliki rasio yang stabil, itu di sekitar 0,5 yang mengindikasikan operasi usaha yang produktif dan penggunaan aset yang baik. Next. Pada quick ratio dengan memiliki nilai 0,48, 0,54, 0,41, 0,34, 0,25, 0,18, dan 0,23 yang memiliki efek sesudah merger, yaitu rasio turun drastis hingga 0,18 karena quick ratio juga rendah. Ini menunjukkan bahwa bahkan aset lancar yang paling liquid seperti kas atau piutang tidak cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Next. Pada rasio profitabilitas, margin laba quarter memiliki efek gross profit margin yang sedikit menurun menjadi 0,69 pada tahun 2024, yang mencerminkan adanya tekanan kecil pada efisiensi biaya produksi meskipun masih relatif baik. Next. Pada margin laba bersih dengan nilai 0,37, 0,36, 0,38, 0,4, 0,31, 0,28, dan 0,26 memiliki after effect sesudah merger yang yang menurun hingga memiliki skor 0,26 yang merupakan nilai yang signifikan, namun perusahaan masih dapat menghasilkan laba dalam operasinya. Next. Pada return of asset efek sesudah mergernya dengan nilai 0,09, 0,08, 0,08, 0,05, 0,05, 0,04, dan 0,03 dengan efek menurun drastis dari 0,05 pada tahun 2021 menjadi 0,03 pada tahun 2024 yang mengindikasikan efisiensi penggunaan aset dalam operasi perusahaan untuk menghasilkan laba memburuk. Next. Pada return of equity yang dengan skor 0,27, 0,26, 0,28, 0,28, 0,24, 0,2, dan 0,13 memiliki efek ROE yang terus menurun signifikan hingga menyentuh nilai 0,13 yang mengindikasikan laba yang dihasilkan dari investasi semakin menurun. Next. Untuk debt to asset ratio pada rasio leverage memiliki after effect merger yang penggunaan utang sebagai pembiayaan aset untuk menghasilkan laba masih terbilang tinggi walaupun sudah menurun nilainya di sekitar nilai stabil yaitu sekitar 0,67. Next. Pada rasio leverage debt to equity ratio yang memiliki skor 1,85, 1,85, 2,15, 2,36, 4,45, 3,54, 3,14, dan 3,31 memiliki efek after merger, yaitu perusahaan mengalami penurunan nilai pada DER walaupun tidak terlalu signifikan dan stabil pada nilai tersebut, yaitu dengan nilai stabil di sekitar 3,3 yang menunjukkan penurunan utang yang digunakan perusahaan. Next. Pada aset turnover ratio pada rasio efisiensi memiliki dengan nilai 0,25, 0,23, 0,21, 0,13, 0,16, 0,17, dan 0,11 memiliki efek sesudah merger yang nilai semakin menurun hingga menyentuh nilai 0,11 yang menunjukkan pemanfaatan aset yang semakin tidak efisien. Next. Pada
rasio efisiensi yaitu inventory turnover ratio, kita dapat memiliki hasilnya yang walaupun cuma 2 periode yaitu tahun 2023 dan 2024 yang memiliki efek sesudah merger yaitu nilai inventory meningkat tajam dari 242,1 pada tahun 2023 menjadi 710,3 pada kuartal 3 2024 yang mencerminkan perbaikan signifikan dalam pengelolaan persediaan atau percepatan penjualan barang. Next. Ini bisa kita lihat keseluruhan rasio-rasio perusahaan dari PT Sarana Menara Nusantara. Next. Baik, selanjutnya saya silakan kepada teman saya. Baik, jadi di sini saya akan membahas mengenai pencatatan transaksi kombinasi bisnis. Jadi di sini ada detail transaksi kombinasi bisnisnya dalam jutaan. Yang pertama itu biaya untuk akuisisinya berjumlah 16.431.414. Yang kedua itu ada komponen pembayarannya itu dia dibayar menggunakan uang tunai. Yang ketiga itu tanggal akuisisi efektifnya itu 1 Oktober 2021. Yang keempat itu nilai wajar aset dan liabilitas PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau disingkat Tower TOWR pada tanggal akuisisinya itu ada goodwill-nya yang timbul dari akuisisi sebesar 15 juta 25.736, aset lancarnya sebesar 1 juta 56.329, aset tidak lancarnya itu 1 juta 786.995, hubungan pelanggannya itu sebesar 328 juta 568, liabilitasnya itu ada 8 juta 903.10, dan yang terakhir itu ada kepentingan non pengendalinya itu sebesar 7.511. Boleh next slide. Nah, selanjutnya itu ada jurnal untuk pencatatan kombinasi bisnisnya dalam jutaan juga. Yang di debit itu ada goodwill sebesar yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Ada hubungan pelanggan, aset lancar, aset tidak lancar, aset tetap, dan di kreditnya itu ada liabilitas, kepentingan non pengendali, dan juga kasnya itu sebesar 17.792.466. Nilainya ini sama kayak yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Next. Materi selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada teman saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya adalah laporan keuangan setelah kombinasi bisnis. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Jadi, pada akun ini mungkin dihitung sebagai jutaan atau bisa disebut dengan yang lain ya. Yang pertama itu aset lancar. Pada PT Sarana Menara Nusantara, TBK dan entitas anaknya, aset lancar itu adalah 7.398.138 rupiah. Aset tidak lancar, total aset tidak lancar adalah 58.430.532 rupiah. Total aset adalah 65.828.670 rupiah. Total liabilitas jangka pendek adalah 21.880.264 rupiah. Liabilitas jangka panjang berjumlah 31.886 rupiah 390 rupiah. Total liabilitas berjumlah 53.766.654 rupiah. Total ekuitas adalah 12.062.016 rupiah. Jadi total liabilitas dan ekuitas adalah 65.828.670 rupiah. Sedangkan pada PT Solusi Tunas Pratama Tbk pada aset lancar adalah 1.932.729 rupiah.
Aset tidak lancar 9.702.371 rupiah. Total aset berjumlah 11.635.100 rupiah. Total liabilitas jangka pendek berjumlah 2.700.564 rupiah. Pada liabilitas jangka panjang berjumlah 5.723.992 rupiah. Pada total liabilitas berjumlah 8.424.556 rupiah. Pada ekuitas berjumlah 3.210.594 rupiah. Pada total liabilitas dan ekuitas berjumlah 11.635.100 rupiah. Next. Nah, yang kedua adalah mengenai laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lain konsolidasian. Itu mulai dari jutaan dan sisanya dikecuali yang lainnya dikatakan lain. Pada akun laba bruto di PT Sarana Menara Nusantara Tbk dan entitas anaknya berjumlah 6.295.173. Laba usaha berjumlah 5.396.549 rupiah. Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan adalah 4.050.998 rupiah. Laba sebelum beban pajak penghasilan adalah 3.719.82 rupiah. Pada tahun berjalan berjumlah 3.447.875 rupiah. Total penghasilan komprehensif tahun berjalan adalah 3.147.068 rupiah. Pada tahun berjalan yang dapat didistribusikan adalah 3.447.875 rupiah. Total penghasilan komprehensif yang dapat didistribusikan adalah 3.417.068 rupiah. Dan laba per saham atau angka penuhnya memiliki jumlah 69 rupiah. Sedangkan pada PT Solusi Tunas Pratama Tbk, pada laba bruto adalah berjumlah 1.447.068 rupiah. Pada laba usaha berjumlah 1.275.220 rupiah. Pada laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan adalah minus 387.850. Pada laba sebelum beban pajak penghasilan adalah minus 450.640 rupiah. Pada laba tahun berjalan berjumlah minus 69.075 rupiah. Total penghasilan komprehensif tahun berjalan adalah 520.571 rupiah. Pada laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan adalah 69.075 rupiah. Total penghasilan komprehensif yang dapat didistribusikan adalah 571 rupiah. Laba per saham atau angka penuh mencapai angka minus 61 rupiah. Next. Nah, yang ketiga adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, seperti inilah contoh catatan atas laporan keuangan dari hasil kesimpulan dari perusahaan tersebut. Jadi, pada tanggal 1 Oktober 2021 terjadi perubahan pengendalian grup melalui pengambil alihan 1.069.614.676 rupiah saham atau sekitar 94,0,3% saham perusahaan termasuk dalam saham yang diambil. Hal tersebut adalah yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali sebelumnya itu PT Karisma Indah, Eka Prima dan Cahaya Anugrah Nusantara Holding Ltd oleh PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo. Selebihnya dilanjutkan oleh
rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk berikutnya kita telah sampai di bagian keempat, yaitu mengenai analisis dampak kombinasi bisnis. Dan untuk di bagian ini, kita akan pertama menganalisis analisis keuangan. Yaitu yang pertama ada debt to equity ratio. Nah, pengertian dari debt to equity ratio itu merupakan suatu rasio keuangan yang digunakan untuk melakukan pengukuran perbandingan antara total dari utang perusahaan dengan total ekuitasnya. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui berapa total jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Adapun juga rumus dari perhitungan rasio ini yaitu total utang per total ekuitas. Nah, kita bisa lihat sudah tertera angka hasil-hasil dari perhitungan rasionya. Kita dapat melihat bahwa nilai rasio tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan utang relatif terhadap ekuitas mulai dari tahun 2018 hingga kemudiannya pada tahun 2021 senilai 4,46. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengambil lebih banyak utang untuk biaya proses akuisisinya. Namun di tahun-tahun berikutnya, seperti tahun 2022 ke tahun 2023, terdapat tren penurunan yang menunjukkan bahwa perusahaan mulai mengelola utang mereka dengan baik. Next slide. Next slide. Kemudian kita ada earnings per share atau EPS. Nah, earnings per share ini merupakan suatu ukuran penting dalam analisis keuangan yang membantu mengungkapkan atau memberi gambaran terkait seberapa banyak uang atau profitabilitas yang diperoleh perusahaan dalam setiap lembaran saham biasa yang beredar. Nah, seperti tadi kita sudah bisa melihat nilainya tertera bahwa peningkatan nilai EPS atau earnings per share signifikan meningkat pada tahun 2020 ke 2021 yang menunjukkan bahwa kegiatan akuisisi yang dilakukan memberikan kontribusi positif terhadap laba bersih perusahaan. Meskipun begitu, terdapat penurunan sedikit pada tahun 2022 hingga 2023 yang menunjukkan adanya tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan profitabilitas. Next slide. Nah, kemudian ini yang di sisi solusi tunas pertamanya, yaitu peningkatan tiap tahun dari nilai rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan struktur biaya. Meskipun ada penurunan di tahun 2021, di mana PT Tunas Pertama diakuisisi oleh PT Sarana Menara Nusantara melalui entitas anaknya Pratelindo. Hal ini memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Next slide. Next. Untuk berikutnya, kita ada operating cash flow ratio atau rasio arus kas operasional. Rasio ini merupakan suatu indikator keuangan yang digunakan untuk menggambarkan seberapa baik perusahaan dapat melunasi kewajiban lancar seperti hutang jangka pendek yang mereka miliki dengan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasional perusahaan. Bisa dilihat kita perhitungan rumusnya menggunakan arus kas dari aktivitas operasi per kewajiban lancar. Nah, di sisi PT Sarana Menara Nusantara Tbk dan entitas anaknya, kita bisa melihat bahwa terdapat penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020 hingga 2021, yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki arus kas operasional yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Begitu juga dengan tahun-tahun yang berjalan, karena nilai CFR tidak ada yang mencapai lebih dari 1. Next slide. Nah, berikutnya kita ada di sisi perspektif PT Solusi Tunas pertama, di mana untuk nilai rasio CFR mereka, mereka memiliki tren gerak naik turun atau terjadi fluktuasi. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti siklus bisnis, inflasi, dan juga perubahan kebijakan akuntansi. Next slide. Nah, kemudian kita masuk di bagian kedua dari nomor 4, yaitu kita akan menganalisis beberapa potensi keuntungan strategis yang dapat diperoleh PT Sarana Menara Nusantara untuk memperoleh potensi keuntungannya dari mengakuisisi PT Solusi Tunas Pertama.
yaitu yang pertama ada diversitas portfolio. Dengan diakuisisinya PT Solusi Tunas Pertama, PT Sarana Menara Nusantara dapat memperluas portofolio layanan mereka dengan diintegrasinya infrastruktur dan layanan dari perusahaan yang diakuisisi, yaitu PT Solusi Tunas Pertama. Pengakuisisi dapat menawarkan solusi yang lebih komprehensif kepada klien mereka, termasuk penyewaan menara telekomunikasi. Nah, selain mengurangi risiko atas ketergantungan pada satu jenis layanan, diversifikasi ini juga dapat membuka jalan bagi perusahaan pengakuisisi untuk memasuki segmen pasar yang baru. Kemudian yang kedua, ada peningkatan kapasitas produksi. Nah, dengan dilakukannya pengakuisisian, PT Sarana Menara Nusantara dapat memanfaatkan atau menambahkan infrastruktur atau aset lain yang sudah ada dari PT Solusi Tunas Pertama untuk meningkatkan efisiensi sistem jaringan manajemen dan juga meningkatkan penggunaan menara yang sudah ada dan fasilitas lainnya untuk memperluas jangkauan layanan perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah penghematan biaya. Nah, PT Sarana Menara Nusantara yang sudah mengakuisisi si Tunas ini mendapat potensi penghematan biaya melalui sinergi operasional. Nah, perusahaan pengakuisisi dapat mengidentifikasi dan menghapus duplikasi dalam kegiatan operasi mereka. Contohnya itu seperti pengurangan biaya administrasi dan operasional. Selain itu, dengan penggabungan sumber daya yang ada, PT Sarana Menara Nusantara dapat memperoleh skala ekonomi yang lebih besar yang dapat mengurangi biaya per unit. Baik, untuk berikutnya eh, kita akan merecap ulang dan juga memberi kesimpulan sekaligus menutup presentasi kami yang akan dilanjutkan oleh anggota saya. Baik, selanjutnya ada penyusunan laporan proyek. Eh, jadi bidang bidang usaha penyediaan mereka ini melakukan penyediaan infrastruktur telekomunikasi, menara telekomunikasi, jaringan dan fiber optik. Eh, yang kedua jumlah asetnya itu sebelum akuisisi STP Tower itu mengelola lebih dari 22 menara. Nah, setelah akuisisi ternyata mereka meningkat. Ternyata mereka meningkat menjadi lebih dari 28.300 menara. Dengan pelanggan utamanya adalah Telkomsel, Indosat, Orido, serta Excel Axiata, dan Smartfren. Selanjutnya, ada eh, PT Solusi Tunas Pertama. PT Solusi Tunas Pertama ini bidang usaha penyedia infrastruktur menara telekomunikasi dengan kinerja keuangan prakuisisinya itu total asetnya 3 juta, 3 miliar 3 juta, total liabilitasnya dengan 1.800.000, laba bersihnya 500 juta, serta fokusnya adalah solusi infrastruktur untuk operator seluler dan penyedia internet dengan konsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Jadi di sini ada rencana transaksi, eh, rencana akuisisi STP oleh Tower dengan nilai transaksinya itu sekitar 16,7 triliun, persentase saham yang dikuasai itu 94,3%, serta tujuan akuisisinya adalah meningkatkan jumlah menara yang dikelola Tower menjadi lebih dari 28.300 menara dan menambah lebih dari 53.000 tenan. Eh, dengan kewajiban mereka itu, Tower harus memperhatikan bahwa kewajiban jangka panjang akibat penerbitan obligasi itu untuk mendanai akuisisi. Namun peningkatan pendapatan dan efisiensi operasional itu diperkirakan dapat mengatasi kewajiban tersebut dalam jangka panjang. Lalu ada pembiayaan akuisisi. Eh, untuk obligasi setara USD itu sekitar 400 juta, 155% dari ekuitas. Untuk obligasi setara rupiah itu 8 triliun rupiah dengan 219% dari ekuitas serta total obligasinya itu sekitar 13,64 triliun
dari 374% dari ekuitas. Eh, apa saja dampak kombinasi bisnisnya? Penguatan posisi. Peningkatan jumlah menara dan tenan memperkuat posisi tower sebagai pemimpin pasar. Ada pendapatan tambahan seperti peningkatan pendapatan sekitar 2,1 triliun, serta efisiensi operasional, pengurangan biaya pemeliharaan menara, dan pengoptimalan operasional. Jadi di sini ada analisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah akuisisi. Laporan laba rugi diperkirakan ada peningkatan signifikan dalam pendapatan dan laba bersih setelah akuisisi. Untuk posisi keuangannya, peningkatan total aset dan pengelolaan menara serta kewajiban jangka panjang akibat penerbitan obligasi. Dan di arus kasnya terjadi peningkatan yang mendukung ekspansi dan pengembangan yang lebih lanjut. Evaluasi rasio keuangan. Eh, Ada untuk rasio likuiditas diperkirakan membaik dengan meningkatnya pendapatan. Sedangkan di rasio profitabilitas juga sama peningkatan rasio itu berkat efisiensi operasional dan penambahan tenan. Kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulan, akuisisi STP memberikan dampak positif pada posisi keuangan tower. Dengan peningkatan aset dan pendapatan yang signifikan, secara strategis, akuisisi ini memperkuat daya saing tower di pasar menara telekomunikasi Indonesia. Dan kami memberikan rekomendasi. Yang pertama, fokus pada pengembangan teknologi 5G untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang kedua adalah ekspansi produk dan peningkatan layanan pelanggan untuk memperkuat posisi pasar. Jadi ini semua adalah hasil dari diskusi kami. Kami harap semua penonton dan pemirsa bisa memahaminya dengan baik. Sekian dari kelompok 6. Kami semua mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.